Doa dan renungan hari ini, cinta Tuhan, cinta sesama, dua sisi mata uang ibadah sejati. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema doa dan renungan kita kali ini adalah cinta Tuhan, cinta sesama, dua sisi mata uang ibadah sejati. Mencintai Tuhan dan sesama adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ini juga yang menjadi inti ajaran Tuhan. Oleh karena itu, doa atau ibadah yang sejati adalah ibadah yang memuliakan Tuhan dan juga mencintai sesama. Kita mohon rahmat semoga ibadah kita tidak hanya jatuh pada formalitas semata, tetapi bersumber dari hati yang murni untuk memuliakan Tuhan dan mencintai sesama. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Bukalah hati kami, supaya kami dapat memahami sabda-Mu. Bantulah kami, supaya kami dapat sungguh-sungguh berdoa dengan tulus untuk memuliakan Engkau dan mencintai sesama kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Markus bab 7 ayat 5 sampai 13. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati.
Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan tadi mengingatkan kita tentang pentingnya ibadah yang sejati. Orang Farisi dan ahli Taurat lebih fokus pada peraturan dan adat istiadat yang tampak baik di mata manusia. Tetapi mereka lupa untuk menjaga hati yang murni di hadapan Tuhan. Mereka lebih mementingkan tradisi daripada kebenaran dan kasih Allah. Yesus mengajarkan kita bahwa ibadah yang sesungguhnya bukan hanya tentang tradisi atau aturan yang dilaksanakan secara lahiriah. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang harus berasal dari hati yang penuh kasih kepada Tuhan dan sesama. Ibadah yang sejati seperti dua sisi mata uang, yang satu mencintai Tuhan dan yang lain mencintai sesama. Tuhan menginginkan hati kita yang tulus dan penuh kasih, bukan hanya rutinitas yang tanpa makna. Saudara dan saudariku yang terkasih, kadang terjadi dalam hidup kita sehari-hari, kita juga sering kali terjebak dalam rutinitas atau formalitas. Kadang kita datang ke gereja, mengikuti misa atau kegiatan rohani lainnya, tetapi hati kita tidak sepenuhnya hadir di hadapan Tuhan. Barangkali kita pernah mendengar orang pernah mengatakan, kalau tidak ke gereja rasanya tidak enak, karena sudah terbiasa tiap minggu ke gereja. Apakah pernyataan ini salah? Jawabannya tidak salah juga. Namun, barangkali kita perlu lebih dalam lagi merenungkan apa tujuan kita ke gereja. Baik juga kalau kita lebih memperdalam lagi niat atau motivasi kita ke gereja. Kita ke gereja bukan hanya karena tidak enak kalau tidak ke gereja karena sudah biasa. Lebih dari itu, bahwa kita ke gereja untuk berjumpa dengan Tuhan dan menerima komuni kudus yang menjadi jaminan hidup abadi kita. Bahwa kita ke gereja untuk bersama-sama menikmati perjamuan kudus bersama Tuhan sebagai miniatur perjamuan surgawi. Dengan motivasi yang lebih dalam ini, diharapkan bahwa kita bisa mengikuti misa dengan hati dan bukan hanya rutinitas atau formalitas. Demikian pun dengan doa-doa lain yang kita panjatkan dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa dengan hati, maka doa itu bukanlah formalitas atau rutinitas. Tuhan mengkritik orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka berdoa hanya sebagai formalitas atau rutinitas, bukan dengan hati. Apalagi
ditambah dengan bumbu tradisi atau aturan. Saudara dan saudariku yang terkasih, buah dari ibadah yang sejati akan tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Perilaku, tutur kata, sikap, dan perbuatan kita adalah cerminan ibadah kita. Kalau kita telah melaksanakan ibadah yang sejati, maka akan tampak kasih dan cinta kita kepada Tuhan dan sesama. Bila dalam kehidupan sehari-hari kita masih membenci sesama, maka ibadah kita bukanlah ibadah yang sejati, melainkan formalitas. Mari, saudara dan saudariku, kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah selama ini doa-doa kita terlahir dari hati yang mencintai Tuhan dan sesama? Semoga ajaran Tuhan kali ini sungguh membantu kita untuk memperbaiki ibadah dan doa-doa kita supaya lebih sejati. Dengan mencintai Tuhan dan sesama dengan segenap hati, itu artinya kita telah melaksanakan hukum cinta kasih. Bila kita telah melaksanakan hukum cinta kasih, maka berkat melimpah dari Tuhan akan mengalir kepada kita. Dan apapun yang kita minta kepadanya tentu akan dikabulkan Tuhan karena kita sudah mencintainya dengan total. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa, kami berdoa memohon kepadamu, semoga Bapa membantu kami supaya kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk semua anugerah dan rahmat yang kami terima sampai saat ini. Ampunilah kami bila selama ini kami kurang bersyukur kepadamu. Ampunilah kami bila selama ini kami lebih mementingkan diri kami sendiri dan seringkali jatuh dalam kesalahan dan dosa. Bapa, sadarkanlah kami untuk selalu beribadah kepadamu dengan ketulusan hati kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami juga berdoa semoga Bapa senantiasa mengingatkan kami, supaya kami senantiasa mengamalkan cinta kasih kami juga kepada sesama. Kami sadar Bapa, bahwa mencintai sesama bukanlah hal yang mudah, apalagi bila mencintai musuh atau orang yang kami tidak suka. Kami sadar bahwa ini adalah hal yang paling sulit kami lakukan. Karena itu, Bapa, lembutkanlah hati kami, supaya kami memaafkan orang yang bersalah kepada kami, dan tumbuhkan rasa cinta kami kepada mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami juga memohon kepadamu, bantulah kami supaya kami mempunyai daya juang untuk terus melawan godaan dan dosa yang menghalangi kami untuk memanjatkan ibadah sejati kepadamu. Semoga dengan bantuan Bapa, kami memperoleh kekuatan untuk memanjatkan ibadah sejati kami setiap hari kepada Bapa dengan mencintai Bapa dan sesama dari hati yang tulus. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah,
kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih pula karena kami diingatkan akan pentingnya ibadah yang sejati yang datang dari hati yang penuh kasih kepadamu dan sesama. Semoga kami dapat hidup sesuai dengan ajaran-Mu dan menjadi pembawa damai serta kasih-Mu di dunia ini. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat ketekunan dalam melaksanakan ibadah sejati dalam hidup kami. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.